Tiragatnya di sini saya ya hampir 20 tahunan saya. Berarti ini ada hubungannya dengan mahabbah, percintaan pelet gitu. Pernah diguna-guna laki-laki sehingga ada efek sampai parah, yaitu mata keluar darah. Begitu? Bukan matanya yang Apanya keluar darah? dari hidung. Mimisen? Darah sekarang enggak mimisen. Kalau mimisen kan keluar terus, itu enggak. Matanya sampai enggak bisa lihat 3 hari. Terus ininya juga keluar darah. Saya ke dokter itu enggak ada penyakit. Sempat diperiksa medis, ya, tapi tidak ada penyakitnya. Enggak ada penyakitnya. Di kesempatan yang sangat luar biasa ini ya, kita berada di daerah Seloliman Trawas, dan tepat di depan kita itu ada sebuah warung tengah hutan yang dimana syahdu sekali ya, kita bisa menikmati suasana hutan untuk menikmati mungkin secangkir kopi ataupun sarapan bisa juga di situ ya. Lokasinya juga berdekatan dengan Petirtaan Joltundo, dan kita berada di Candi Dewi Kili Suci, dan kita akan menuju sebuah situs yang dinamakan situs Batu Sujud, di mana tempat ini banyak sekali memiliki cerita-cerita bersejarah tentang Dewi Kili Suci di waktu masa kecil ya, yang dulu merupakan tempat pemandian Dewi Kili Suci. Dan beberapa titik di daerah sini banyak sekali tempat-tempat keramat dan disakralkan, dan juga banyak tempat-tempat yang dianggap angker atau mistis ya, seperti sebelah kiri kita itu, sebelah sana ya. Dan di sana terkenal dengan pasar setan. Oke, kita langsung ke lokasi. Contohnya di sini ada orang yang membuat sebuah kubu kecil yang banyak digunakan para spiritualis yang ingin menetap di sini. Untuk lokasinya syahdu sekali ya memang ya. Nah, tempat yang kita kunjungi ini dulu merupakan tempat pemandian Dewi Kili Suci di waktu kecil ya. Dan dimana dulu itu sering dimandikan, mungkin dari pemirsa banyak yang tahu tentang Dewi Kili Suci yang merupakan anak dari Raja Airlangga ya, yang merupakan pewaris tahta satu-satunya di waktu itu, yang lebih memilih bertapa daripada menjadi pewaris tahta. Hampir mirip dengan cerita Dewi Kuan Yin ya. Wow. Kita sudah sampai di lokasi. Ini ada jungkup kecil dan kubu kecil. Ternyata di sana ada beberapa orang-orang yang sedang ritual ya. Sudah banyak teman-teman kita sudah sampai di sini. Ya ternyata banyak kok orang. Oke, kita lanjut ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita ya bisa dibilang dapat rezeki ya. Karena tadi awalnya kita mau mencari Mbak Niti ya, yang kuncen dari batu sujud atau batu sujudan. Ternyata di sini ada 3 bidadari yang sedang habis mandi kan, ngaten nggih? Nggih. Jadi kan dari jam berapa tadi mandi di sini? Berarti sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 11:30 ya, Ma ya. Ya, kita di sini mulai jam 10:30. Oh, barusan. Barusan ya, Ma. Bertemu dengan secara kebetulan ya, tidak sengaja. Mbak Melisa ini sudah beberapa kali tayang di video kita. Beliau adalah spiritual ya, yang ya bisalah mampu untuk menolong atau memberi pertolongan ke orang yang membutuhkan kan gitu Mbak Melisa. Tapi tampilan hari ini beda. Mbak Melisa tampil lebih energik. Mungkin auranya makin nambah dengan sering ritual ya. Saya lihat storynya juga sering ritual kungkum dimanapun berada, di balik kambang dimanapun. Dan saat ini ya ketemu di sini gitu loh Mbak Melisa. Dan mengajak 2 partner. Satu perguruan atau gimana ini? Sebenarnya tidak satu perguruan ya. Ini ya kita anggap bunda ini baru kenal juga. Ya anggap saja
kita cari pengalaman, bukan menggurui nggih, bukan. Kita sama-sama cari pengalaman, cari power, cari energi spiritual ada di suatu tempat mistik gitu. Bertemu di satu tempat mistis, Iya. akhirnya jadi partner sekarang. Nggih, nggih. Boleh diperkenalkan siapa namanya? Bunda Elizabeth. Nggih, niki Bunda Elizabeth. Beliau dari mana Bunda? Silakan. Bandung. Oh, dari Bandung. Berarti nggak bisa bahasa Jawa? Bisa. Asli Jawa. Oh, asli Jawa, tinggal di Bandung. Iya. Dari Bandung ke sini tadi. Iya, dari Bandung Jauh ke loh dari sini. Bandung. Kalau ini Mbak Melisa ya, kalau yang Iya. Mbaknya siapa? Silakan. Mami. Mama Mami. Mama Mami. Iya, dari Pasuruan beliau. Oh, dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Oh, dari Lumpur, Porong ya? Iya. Porong, Sidoarjo, bukan Pasuruan kan? Porong kan itu Sidoarjo ya? Oh iya ya, dulu ya. Sidoarjo ya. dulu. Iya. Kali tinggalnya sudah. Boleh gimana ya? Boleh berbagi pengalaman nggak di sini tadi ritual mandi di sumber apa namanya itu? Sumber Kili Suci ya. Sumber Cilik Kili Suci ya? Iya. Sumber. Kenapa kok jauh-jauh datang ke sini untuk mandi? Punya harapan tujuan apa kira-kira? Ingin awet muda kah atau ingin gimana? Ya jelas kita nih kalau seorang ahli spiritual punya tujuan gitu. Punya tujuan apalagi ke sumber. Ke sumber itu kebanyakan ahli spiritual mencari power dan energi, pembersihan diri dan juga aura, kecantikan, entah sembarang lah aura apa gitu, yang penting aura keberuntungan juga kan gitu Mas. Dan ini tadi kebetulan kita waktu ritual ada di batu letter ya namanya, itu kita menemukan sebuah foto, ada sebuah foto yang ditancapkan di dupa, ada. Foto Iya, foto. ditancapkan di dupa. Iya, ditancapkan di dupa. Ini kan jenengan Ya. kan boleh saya bilang spiritual ya, orang yang ngerti lah. Dengan kondisi seperti itu, kira-kira ini ya dari Ya. sudut pandang panjenengan apa yang menjadi tujuan orang yang menancapkan foto di dupa itu? Kira-kira ini? Ini menurut saya karena yang ditancapkan itu seorang wanita, berarti ini ada hubungannya dengan mahabbah, percintaan pelet, gitu. Jadi tujuannya menurut saya seperti itu, gitu. Di batu sujud itu? Batu Iya, letter itu? kalau iya ada fotonya di saya. Apa Terus? perlu enggak ya? Nggak usah, perlu nggak usah. diposting ya, Nanti nggak itu usah kan ya. privasi. Mungkin Gitu nanti ya. kita shot tapi kita blur. Iya, Ya oke. fotonya, karena ya untuk pembuktian aja ya kan. Iya. Jenengan datang ke tempat ini atau ritual mandi di sumber Cilik Kili Suci ini sudah berapa kali kira-kira? Oh, saya kan dulunya kan tirakatnya kan di sini. Tirakatnya di sini saya ya hampir 20 tahunan saya. Cuman kan memang kalau ada tamu minta mandi ke tempat-tempat spiritual, selain ke Jolotundonya, kita kan harus mampir ke sumber Cilik ini juga. Berarti Nah, sudah mungkin. 20 tahun. Iya, sudah 20 tahun Terus saya. Bunda Elizabeth dan Bunda Mami ini sudah berapa kali? 4 kali. Jenengan Saya kebetulan mampir. baru 1 kali ini. Mungkin dari Bunda Mami yang sudah 4 kali di sini, apa yang dirasakan setelah mandi di sini? Aura ada perbedaan? Tiba-tiba banyak laki-laki yang ngejar-ngejar atau apa gitu? Iya ada sih, tapi sayangnya enggak dulu. Oh, jenengan dikejar laki-laki nggak respon? Tapi nyata ya? Maksudnya itu aura setelah mandi di sini itu ada perbedaan dari sebelumnya gitu. Terus apa lagi? Masalahnya sebelumnya itu apa ya? Saya itu pernah dibuat sakit gitu. Sampai Dibuat sakit siapa? ya orang lagi. Laki-laki. Dibuat sakit laki-laki. Diguna-guna gitu maksudnya? Apa efek yang dirasakan setelah diguna-guna itu? Sampai nggak bisa lihat matanya. Keluar darah. Darahnya Pernah keluar darah? Mana ya? ini saksi. Juga Bentar. Meli yang Sebentar kita mulai lagi. Jadi Bunda Elizabeth ternyata tidak mau di depan kamera. Mungkin ada ya, nggak apa-apa lah, kita maklumi ya. Tapi yang sudah terlanjur nggak apa-apa nanti ya. Setelahnya kan nggak ada di samping Mbak Melisa. Kita coba angkat pengalaman yang pernah dialami Bunda Mami ya. Iya. Bunda Mami tadi mau disampaikan lagi. Pernah diguna-guna laki-laki sehingga ada efek sampai parah, yaitu mata keluar darah. Begitu. Bukan matanya yang Apanya keluar keluar darah? dari hidung. Mimisen. Darah segar enggak mimisen. Kalau mimisen kan keluar terus. Itu enggak. Matanya sampai enggak bisa lihat 3 hari. Terus ininya juga keluar darah. Saya ke dokter itu enggak ada penyakit.
sempat diperiksa medis, Iya. tapi tidak ada penyakitnya. Nggak ada penyakitnya. Itu jenengan alami sampai berapa bulan? Hampir sebulan. 1 bulan mengalami Iya. sakit yang jenengan sampaikan tadi. Iya. Terus akhirnya dapat alternatif pengobatan dari mana? Alhamdulillah dari Nyai Nyai Melisa. Melisa. Jenengan sowan ke Nyai Melisa akhirnya di Mboten sowan, telepon saya Oh, kan nggak telepon. bisa ya. Itu pun saya sudah dibersihin itu masih ada ini Mas, kayak apa gitu loh. Ya, Nggak tahu, kotoran. bukan kotoran, Apa? kayak apa ya? Ya kayak itu gitu loh Mas, apa? Kayak tanah itu. Bukan kayak tanah. Yang atom itu loh masuk sini. Plastik. Tinggal dikit iya. Terus saya ke rumah Gempol, kan Nyai Melisa di rumah sana. Nggak tahu kayak diapain gitu, langsung mata saya terang, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang sembuh. Iya, ininya juga sudah nggak bengkak. Ininya tadi kayak orang operasi gitu. Habis keluar darah, keluar nanah gitu. Darah dan nanah. Iya, sampai badan itu kedinginan. Meskipun pakai baju 5, pakai selimut itu masih nggak kuat tidur di bawah. Itu ceritanya gimana panjenengan kok sampai diperlakukan seperti itu dengan orang laki-laki lah? Itu jenengan Itu menolak cintanya atau Iya. mengejek atau gimana gitu? Mantan itu. Mantan. Iya, Oh, mantan suami, iya, mantan pacar, suami. mantan suami. Gak usah Dia sebut nggak- namanya ya, tapi ya mantan. Dia gitu. nggak rela, masalahnya saya itu harus pulang ke dia gitu loh, harus pulang lagi ke dia. Saya kan pamitnya baik-baik, Oh, minta kembali rujuk. minta kembali, tapi ngomongnya jelek, saya nggak suka. Oke, oke, oke. Lagian juga pernah mukul gitu, kayak gitu. KDRT ya. ADRT ya, itu saya yang trauma. Tapi mantan ya sudah enggak? Sudah mantan, Sudah cerai ya? alhamdulillah sudah. Dan ini dari kejadian pengobatan dari apa yang ditangani Bunda Melisa, Iya. itu sudah berjalan berapa bulan? Ya hampir setengah bulanan ya, Oh, baru ya berarti ya kejadiannya ya? kurang lebih. Berarti ini setengah masih bulan. tahap terapis pengobatan? Iya, ini Belum ada sembuh total berarti? pemulihan. Tahap pemulihan. Ininya jelek banget pokoknya. Tapi ini sudah kembali pulih ya? Sudah kelihatan pulih normal ya? Iya, udah kelihatan. Dan tadi ritual di sini juga ada tujuan seperti itu. Maksudnya di samping mandi dan lain sebagainya untuk Pengobatan. ya untuk biar auranya kebuka, Iya. juga plus pengobatan. Pengobatan. Tapi sebelum di sini, di sana tadi tuh kalau dikasih Nyai Melisa bunga itu enak, tadinya itu nggak enak sama sekali. Oh gitu. Di sini tadi tuh juga auranya itu harum, Harum. harum Oh, sekali. jangan merasakan aura beda Iya, di yang dalam di sini lokasi ini. tadi. Tapi saya saya nggak mau kayak tetenya itu saya suruh pergi gitu, nggak mau kayak orang cantik gitu Oh, loh, gitu. Mas. Iya, di sini tadi. Jangan melihat sosok cantik di sini. Iya. Saya mendengar informasi juga dari Mbah Niti ya, selaku kuncen yang kebetulan hari ini memang beliau nggak ada. Sampai saya pukul loh Nyai. Jadi di sini itu memang tempat pertapaannya Dewi Kili Suci dulu mungkin. Iya. Tapi sampai sekarang pun khodam beliau itu masih ada. Gitu sampai sekarang. Kita kembali ke Bunda Melisa ya. Kita angkat kisah nyata yang pernah dialami Mbak Melisa di tempat ini. Kisah nyata dan kisah mistis ya. Selaku spiritual dan orang yang sering ritual di lokasi ini yang tadi sudah disampaikan kurang lebih 20 tahun ya Mbak Melisa ya. Iya, 20 tahun. Berbagi pengalaman apa yang pernah jenengan alami waktu ritual di Batu Sujud itu dulu atau kemarin atau kapan gitu? Dulu itu di sini Batu Sujud itu kan masih sepi ya. 20 tahun yang lalu itu masih sepi, masih hutan belantara, tidak ditutup seperti ini. Dan waktu itu saya datang ke sini waktu malam bulan purnama. Nah, saya sendiri dan ada sih teman saya ajak partner lah, satu orang. Saya meditasi di Batu Letter tadi ya, Batu Sujud. Nah, saya meditasi waktu itu sekitar jam 12. Saya diam meditasi. Seketika ada seperti putri pakai baju keemasan ya, kebaya keemasan, selendang hijau, datang dari atas. Nah itu, tapi saya enggak mau bicara siapa beliau. Kalau menurut saya itu perdanyangan yang ada di Gunung Penanggungan ada di sini. Ya bukan Dewi Kili Suci juga, namanya perdanyangan kan itu
juga ada yang dari bangsa jin kan gitu, ada. Kemudian ya adalah hal-hal spiritual yang saya komunikasikan dengan Nyai itu tadi, Dewi itu tadi, ada. Hanya itu saja. Untuk selanjutnya ya biasalah Mas, namanya di gunung ya ada makhluk-makhluk astral, entah itu genderuwo, entah itu kuntilanak kan juga ada. Cuman ya saya anggap biasa nih, maaf saya tidak sombong ya, biasa saja, sama-sama makhluknya kan gitu. Jadi satu pengalaman yang jenengan sampaikan itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan gitulah Betul intinya sekali. di tempat ini ya. Sekali. Dijumpai sosok perwujudan wanita cantik. Kota cantik. Itu nyata di hadapan panjenengan apa di gimana di alam bawah sadar munculnya itu? Kalau menurut saya nyata hadir. karena saya tidak memejamkan mata. Waktu itu kan saya datang ke sini sepi, tidak ada satu orang pun, memang hanya ditemani satu partner saya gitu. Itu siang atau malam hari waktu Malam, sekitar jam 12 saya meditasi, jam 12 mungkin kedatangannya Nyai itu tadi sekitar 30 menit. Lama berarti? Lama, iya. Iya, hening dulu kan gitu. Waktu meditasi ya, duduk berhadapan mungkin ya dengan sosok gaib yang menyerupai wujud perempuan cantik. Selama durasi 30 menit itu kan sangat lama ya Mbak Melisa ya. Boleh sedikit disepil, kalau privasi nggak usah disampaikan, tapi mungkinkah ada pesan-pesan dari beliau waktu panjenengan berhadapan langsung dengan sosok itu? Pastinya beliau memang bertanya, kenapa kamu ada di sini, ya kan? Waktu itu memang saya waktu ya ingin menyendiri lah, ya ingin menyendiri, ingin meditasi di semesta. Saya menuju ke tempat ini, beliau tanya, ya saya jawab ya yang ingin silaturahmi saja. Kemudian apa harapan kami itu apa yang ada di sini? Loh, kalau saya sebagai wanita apa ya? Namanya wanita ya maaf, ya mungkin minta awet muda ya, minta awet muda, energi aura keberuntungan, hanya itu saja. Nah, setelah itu saya memang diberi suatu ijazah cara memandikan seseorang untuk buka energi, buka aura keberuntungan kan gitu. Bukan pelarisan, bukan apa, hanya satu kata, energi keberuntungan, hoki. Kalau orang Chinese gitu, itu saja. Satu kalimat atau mahabbah. Iya. Yang diberikan ke jenengan langsung. Diturunkan lah, ibarat ilmu itu sudah diwarisi ilmu dari beliau. Iya. Sosok wanita atau putri cantik yang tadi hadir itu ya. Iya. Dan hingga sampai sekarang jenengan ngagemi apa yang beliau berikan dan tidak lupa mungkin setiap berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan pasti sowan lagi ke sini. Pasti saya sewan ke sini pada waktu padang bulan. Gitu. Padang bulan. Kalau malam bulan. Ya. Iya. Kalau malam. Tapi kalau siang di hari-hari tertentu gitu. Mungkin berbarengan ada saudara yang minta pertolongan baru ya, jenengan ke sini. Baru gitu kalau ada orang minta tolong, gitu baru saya ke sini. Terkait dengan mandi, yang otomatis orang ke sini kan pasti mandi ya. Ya. Itu kan ada bunga-bunga itu. Ya. Untuk apa itu? Sebenarnya kalau menurut saya bunga itu hanya mediasi saja kok. Mediator. Iya, mediator, simbol saja. Bunga itu bukan untuk kita menyembah ke makhluk lain, tidak. Itu simbol. Orang zaman dahulu kan mandi kan nggak pakai sabun, pakai bunga kan gitu. Kan karena ada energi juga. Kenapa? Bunga kan makhluk ya. Bunga itu tuh makhluk. Makhluk kan ada zat, ada zat yang menciptakan kan gitu Mas. Jadi ada power di bunga itu tadi, itulah kuncinya yang saya pakai. Kalau dihitung dari sekarang sudah ada, maaf ini hanya sharing ya Mbak Melisa, sudah ada berapa orang yang jenengan antar mandi di lokasi Sumber Cilik Kili Suci ini? Tidak bisa saya hitung. Sudah banyak ya? Iya, dari yang nggak hanya di Jawa Timur ya, dari mana-mana, dari luar Jawa, dari Kalimantan, banyak dari ya setidaknya ya sebagian dari Indonesia, seluruh Indonesia ada minta antar ke sini. Ya, biar penonton ya. Poin utama apa sih sebenarnya tujuan orang ritual mandi di Sumber Cilik Kili Suci ini? Kebanyakan orang yang datang ke saya ini ada permasalahan hidup itu banyak kesialan, usaha bangkrut ya kan, sakit kan gitu. Jadi tujuan utama saya kenapa saya ajak ke sumber ini, karena air ini penetral, energi penetral kan, dan juga
ya sebelumnya saya juga dapat pengijazhan dari Nyai tadi untuk membersihkan energi, untuk memberi power keberuntungan gitu. Kalau ya. Kalau untuk apa? Kalau pelaris saya nggak menangani orang pelaris, tidak. Keberuntungan. Ya, intinya membuka aura yang Iya. dimana aura wajah seorang itu Iya. tertutup atau suram. Iya. Setelah ritual mandi di sini, akhirnya kembali lagi netral kan Nah, gitu netral, ya. iya. Jadi, Dan tadi juga ada pengakuan dari Bunda Mami iya, yang katanya pernah juga mengalami suatu dampak dari guna-guna. iya, Ya, mantannya katanya sampai memang. berimbas luar biasa. Akhirnya Iya. terapi mandi di sini nggih. sembuh kan gitu ya. Alhamdulillah sembuh, Oke. nggak lama sembuh. Oke, Mbak Melisa, ini sudah panjang lebar kita ngobrol dan kebetulan tadi jenengan sudah lama di sini. Mungkin mau kembali ya, mau pulang ya, Iya, mau bersama pulang. tamu-tamunya yang Iya. Bunda Elizabeth dari Bandung, Bunda Mami dari mana Porong Sidoarjo. Terima kasih panjenengan sudah berkenan ya, menyempatkan untuk ngobrol gitu loh, Iya, memberi sama-sama. sedikit berbagi pengalaman tentang apa yang jenengan alami, juga panjenengan berdua Bunda Elizabeth dan Bunda Mami yang dialami, dan juga kesaksian tadi di Batu Sujud. Iya. Ya, semoga panjenengan sukses dan sehat selalu, dan semoga tempat ini Amin, masih selalu sama-sama. lestari ya. Nggih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik ucap yang saya sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.